Mengapa Board of Peace (BOP) Trump harus ditolak? Presiden Prabowo mengundang ulama, pimpinan ormas Islam, hingga pimpinan pondok pesantren ke Istana Kepresiden Jakarta pada Kamis 5 Maret 2026 terkait kenekatan pemerintah Indonesia untuk masuk BOP atau Board of Peace atau Dewan Perdamaian, tanda kutip, bentukan Trump. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, hakikat BOP adalah alat penipuan dengan menggunakan kata indah yaitu perdamaian, tetapi digunakan untuk maksud jahat yaitu melanggengkan penjajahan. Mengapa? Karena BOP digagas dan dipimpin oleh Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat memiliki rekam jejak panjang sebagai penjajah besar. Amerika Serikat melakukan sejumlah invasi, kudeta, dan penghancuran negeri-negeri Muslim. Terbaru, Amerika membombardir Iran. Sebelumnya, Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, Sudan, dan banyak negara-negara Muslim menjadi korbannya. Tujuan resmi BOP diklaim untuk mengelola transisi Gaza pasca konflik, menjaga stabilitas, dan mencegah kekerasan berulang. Akan tetapi, struktur dan kewenangannya justru mengarah kepada pengambil alihan kendali Gaza oleh pihak asing. Yang kedua, BOP khususnya untuk Gaza pada hakikatnya bukan instrumen perdamaian, melainkan mekanisme imperialisme untuk melegitimasi dan melanggengkan penjajahan atas Gaza. Skema ini menyingkirkan rakyat Palestina dari pengambilan keputusan strategis, menempatkan keamanan di bawah kendali asing, serta mengarahkan masa depan politik Gaza sesuai kepentingan Amerika Serikat dan entitas Yahudi Zionis. Dengan membungkus penjajahan sebagai isu kemanusiaan dan tata kelola teknokratik, Dewan Perdamaian justru memadamkan perlawanan, menghilangkan kedaulatan dan mengukuhkan dominasi pihak penjajah sehingga tidak menawarkan solusi nyata bagi pembebasan Palestina. Ketiga, struktur BOP telah menciptakan 3 hierarki yang tidak adil dari awal, di mana lapis pertama, Amerika Serikat dan elit oligarki bisnis yang memutuskan. Yang kedua, lapis kedua adalah negara kawasan yang membiayai dan mengordinasikannya. Kemudian yang ketiga, lapis ketiga adalah Palestina hanya melaksanakan keputusan tersebut. Ini adalah bentuk peminggiran total, kata pengamat politik dari Gaza Palestina, Wissam Afifa. Keempat, keberadaan BOP hanya akan menjadikan Palestina sebagai objek eksploitasi dan bukan solusi perdamaian yang adil. Palestina dalam skema ini hanya akan dijadikan objek penjajahan permanen bagi entitas Yahudi Zionis dan objek eksploitasi ekonomi bagi kepentingan Amerika Serikat. Kelima, BOP adalah alat bagi pelemahan perlawanan rakyat Palestina karena BOP secara sistematis akan melucuti senjata dari para pejuang Palestina. Hal ini merupakan wujud nyata dukungan BOP terhadap penjajahan entitas Zionis, sekaligus upaya jahat untuk menempatkan para pejuang pada posisi yang dipersalahkan atau victim blaming. Keenam, BOP menjadikan dukungan dan pengiriman militer salah sasaran. Segala bentuk dukungan dana, yaitu sebesar 1 miliar US dollar, ya setara dengan 17 triliun rupiah, dan termasuk aksi pengiriman 8.000 personel militer Indonesia dalam bingkai BOP hanya akan melemahkan posisi Palestina. Sebaliknya, yang harusnya dilakukan adalah pengiriman personel militer yang bertujuan nyata untuk membantu pejuang Palestina dalam memerangi dan mengusir penjajah entitas Yahudi Zionis dari bumi Palestina. Yang ketujuh, BOP menjadi legitimasi kejahatan perang karena keterlibatan Indonesia dalam BOP berarti memberikan legitimasi terhadap perampasan tanah secara paksa dan pembangunan pemukiman penjajah entitas Yahudi Zionis yang jelas-jelas melanggar nilai-nilai kemanusiaan universal. Jadi, sudah sangat terang benderang bahwa BOP ini harus ditolak dan Indonesia harus keluar dari BOP sekarang. Ingat, solusi hakiki yang syar'i dan komprehensif bagi masalah Palestina adalah jihad dan khilafah. Paham sampai di sini? Salam melek politik.